Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau, para pahlawan yang berani berkorban jiwa dan raga, sehingga negara kita bisa jauh-jauh lebih maju lagi. Berbahagialah bukan karena sesuatu yang baik, namun karena kamu mampu melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 10 November 2022. Tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Mengenang jejak pahlawan sebagai teladan bangsa di Hari Pahlawan yang dipimpin oleh Kasal di perairan Teluk, Jakarta. Rekan saya Serdadina sudah berada di KRI Semarang 594 yang berlayar di perairan Teluk, Jakarta. Silakan Serdadina. Baik, terima kasih Kiva. Yadevisen rangka memperingati Hari Pahlawan dan mengenang jasa-jasa para kusuma bangsa yang telah mendahului kita, khususnya para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 dan tabur bunga di laut dari atas geladak heli KRI Semarang 594 yang sedang berlayar menuju Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Tema yang diambil pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini yaitu Pahlawanku Teladanku, membuktikan jasa pahlawan yang telah memberikan suri tauladan tidak hanya kepada diri sendiri dan keluarga, juga bangsa, serta kemerdekaan yang dinikmati ini diraih dengan penuh perjuangan. Kegiatan yang diikuti oleh 340 personel TNI Polri ini berlangsung dengan hikmat. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan bisa menghadiri untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November di KRI Semarang ini, dan saya berharap mudah-mudahan kita setiap saat bisa selalu mengenang jasa-jasa dari pahlawan kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau, para pahlawan yang berani berkorban jiwa dan raga, sehingga negara kita bisa jauh-jauh lebih maju lagi. Saya kira itu saja. TNI Angkatan Laut menjadi bagian pengamanan VVIP KTT G20 yang ditinjau Presiden Republik Indonesia kesiapannya di Denpasar, Bali. Rekan saya Nabila sudah berada di Denpasar, Bali. Silahkan Nabila. Ya netizen, konferensi tingkat tinggi G20 segera digelar. Untuk tahun ini, Indonesia didaulat menjadi tuan rumah penyelenggara, di mana kepala negara dari berbagai belahan dunia akan hadir di Denpasar, Bali. Forum internasional ini berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan global dan dihadiri oleh 19 negara serta satu kawasan. Di belakang saya saat ini akan berlangsung tactical floor game di Gor Prajaraksa Bali, di mana Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo tampak hadir dan Menteri Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto guna melihat sejauh mana kesiapan dalam pengamanan VVIP dalam forum tersebut. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono turut hadir beserta para pelaku Satgasla di bawah pimpinan dan Satgasla Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat. Maksud dari TFG ini tentu saja sebagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh militer, bahwa kita mengantisipasi secara lebih dini. Jadi kita tidak melakukan trial by error, tapi kita menyiapkan segala sesuatunya, mengantisipasi kemungkinan yang ada, kemungkinan dinamika yang mungkin terjadi, lalu kita simulasikan dengan TFG. Dengan harapan setiap personil yang terlibat dalam kegiatan ini maka akan sudah mengetahui, sudah terbiasa dan sudah mengalami secara kegiatan yang bukan sesungguhnya. Jadi diharapkan pada saat pelaksanaan sesungguhnya mereka menjadi lebih siap lagi. KRI Igusti Ngurah Rai siap untuk bertugas. Pada saat ini seluruh personil yang ada di kapal dalam kondisi bersemangat dan sudah memahami tugasnya serta melaksanakan latihan-latihan terkait dengan pelaksanaan tugas kita. Selain itu juga telah on board di atas KRI Igusti Ngurah Rai satu buah helikopter TNI Angkatan Laut Panther yang juga akan mendukung pelaksanaan tugas pengamanan. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti, Mbak. Semua unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang bertugas telah siap dan telah berada di lokasi pengamanan
semuanya dalam kondisi siap bertugas, siap bertempur, dan belum ada kendala berarti yang kita hadapi. Sementara itu, usai menyaksikan tactical floor game pengamanan VVIP, pasukan khusus TNI melaksanakan simulasi penanggulangan anti-teror guna mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan pada kegiatan G20. Berbagai skenario disiapkan baik melalui laut, darat, dan udara, termasuk antisipasi teror menggunakan bahan kimia. Sejauh ini TNI, terutama pasukan khusus TNI, siap mendukung gelaran G20 di Denpasar, Bali. Lantamal 3 sambut kedatangan 2 kapal perang Iran di dermaga JICT-2 Jakarta Utara. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk, menyambut kedatangan 2 kapal perang asing Angkatan Laut Iran, Iris Makran dan Iris Dena di dermaga JICT-2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Iris Makran yang dikomandani oleh Kapten Ali Asgar Mazlumi merupakan kapal kelas Forward Base Ship, sedangkan Iris Dena dikomandani Junior Kapten Omid Mogani, merupakan kapal berjenis Moj Class Frigate. Dengan adanya kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara, khususnya Angkatan Laut Republik Islam Iran dengan TNI Angkatan Laut di berbagai bidang. Membumikan cinta laut, TNI Angkatan Laut sematkan brevet scuba kepada Forkopimda Nabire. Dalam memasyarakatkan olahraga air di Papua, terkhusus di Kabupaten Nabire, Komandan Lanal Nabire Mayor Laut Khusus Dominikus Teju menyematkan brevet scuba diver TNI Angkatan Laut kepada Forkopimda Kabupaten Nabire di Pantai Erari, yang telah berhasil menyelesaikan tahapan demi tahapan. Kegiatan ini guna membangun kepedulian terhadap pariwisata dan olahraga perairan di Provinsi Papua Tengah yang diharapkan masyarakat dapat menikmati kekayaan laut. Tingkatkan kemampuan, prajurit Lanal Timika uji terampil gladi tugas tempur. Untuk meningkatkan kemampuan para prajurit dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi pangkalan, Komando Latihan Koarmada 3 melakukan uji terampil gladi tugas tempur pangkalan tingkat 1 dan 2 terhadap prajurit di Lanal Timika, Papua Tengah. Adapun dengan materi latihan mulai dari uji tulis hingga latihan pertahanan pangkalan dalam menghadapi serangan musuh, sehingga terjalin komunikasi serta kerjasama yang baik antara prajurit dalam mendukung operasi atau tugas pangkalan lainnya. Genevision, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.